Kakak perempuan memiliki tanda lahir bunga teratai di dahinya. Setelah didukung oleh seluruh desa, paman memenangkan lotre jutaan. Bibi kedua melahirkan anak laki-laki. Hanya aku saja, tidak menginginkan apapun, hanya karena Sing adalah bunga teratai hitam. Siapa yang memilikinya, harus membayarnya dengan nyawa. Di upacara kedewasaan kakak perempuan yang ke-18, seluruh desa mengelilinginya dengan riuh ramai. Paman Ding tua di ujung desa menggosok tangannya sambil tersenyum. Jia, waktu kamu masih kecil, aku pernah menggendongmu. Bibi Zhang dari sebelah tersenyum. Jia ini anak baik, tak terasa sudah 18 tahun. Coba lihat, di masa depan pasti tidak akan kesulitan menikah. Mendengar kata-kata itu, Paman Sulung jadi panik. Apa menikah? Jia masih kecil. Aku sedikit bingung melihat orang-orang desa. Lalu dengan ragu menoleh ke kakak. Sejak kakak jatuh ke air, pingsan, lalu diselamatkan, dia benar-benar berubah. Dulu, dia minder karena tanda lahirnya. Tapi sekarang dia bahkan menganggapnya sebagai simbol keberuntungan. Dengan tenang, dia berkata kepada Paman Sulung, teratai adalah bukti keberuntungan. Jika ada yang meminta sesuatu, aku pasti akan memberkatinya. Saat itu, Paman Sulung masih kesal, karena harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya pengobatan kakak. Mendengar kata-kata itu, dia langsung meraih sapu dan memukuli kakak. Dasar anak nakal, berani-beraninya kau mempermainkanku, akan kupukul kau, kau hanya pembawa sial. Kakak tetap diam, bibirnya terkatup rapat. Karena dia tahu, hanya jika paman sudah puas melampiaskan amarahnya, barulah semuanya bisa tenang. Setelah paman lelah memukulnya, dia mulai berpikir. Kakak menundukkan kepala dan berbisik serangkaian angka. Keesokan harinya, paman menatap layar dengan nomor undian yang keluar. Dia terdiam lama. Setelah pulang, paman menjadi sangat gembira. 1 juta penuh, jumlah yang tak bisa dia dapatkan seumur hidup. Dia menatap kakak, seperti melihat pohon uang dengan mata penuh harap. Dia ingin lebih, tapi kakak menolak. Seseorang hanya bisa diberkati sekali. Paman hanya bisa pergi dengan kecewa. Tapi bibi kedua justru senang. Dia mendorongku ke samping, menyipitkan mata dan tersenyum. Jia, keluarga bibi ingin punya anak laki-laki. Tolonglah kami, 3 kali hamil, semuanya perempuan. Sampai sekarang, belum ada anak laki-laki. Di desa ini, kami dipandang rendah. Kakakku mengangguk. Baik, kakak membawa bibi kedua pergi. Tak lama kemudian, dia kembali dengan semangkuk ramuan hitam pekat. Baunya sangat busuk, tapi bibi kedua tak ragu-ragu. Dia menenggaknya habis. Pada saat yang sama, perutnya mulai membesar hari demi hari. Dia dengan bangga memamerkannya kepada semua orang. Dokter bilang, ini anak laki-laki. Dengan kehamilan ini, bibi kedua semakin percaya diri. Nama kakakku mulai terkenal, tapi aku menyadari bahwa warna teratai di dahi kakak semakin gelap. Sikap penduduk desa terhadap kami berubah. Paman Sulung, setelah mendapatkan uang, membangun rumah mewah 3 lantai di desa. Batu bata putih, genteng hitam, sangat indah. Bibi kedua hamil, dokter mengatakan itu anak laki-laki. Dia sangat bahagia, setiap hari dia menyombongkan diri. Sejak saat itu, seluruh penduduk desa sangat percaya pada kemampuan kakakku. Mereka datang ke rumah kami untuk meminta bantuan, uang, makanan, semuanya diterima oleh paman tanpa ragu. Penduduk desa tampak semakin bersemangat. Hari itu, kepala desa juga datang ke rumah kami. Dia ingin anaknya terus naik jabatan. Kakak terdiam sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun detik berikutnya, paman menerima persembahan itu dengan gembira. Tidak masalah, aku akan menyuruhnya masuk ke dalam. Kakak menatap kepala desa dengan dalam. Lalu, seperti biasa, dia berbisik di telinganya. Beberapa hari kemudian, berita baik pun datang. Lulus. Ini pertama kalinya di desa kita. Kita harus merayakannya dengan meriah. Kepala desa tertawa hingga membungkuk. Seluruh desa dipenuhi kebahagiaan. Namun aku menyadari, kakakku tersenyum ramah kepada semua orang di desa. Kecuali kepadaku, aku dan kakakku adalah yatim piatu. Orang tua kami telah lama meninggal. Paman Sulunglah yang membesarkan kami. Dibilang membesarkan, sebenarnya kami hanya bertahan hidup sendiri. Karena, paman hanya sesekali memberi kami makan. Dia ingin menjual kakakku untuk mendapatkan uang. Kakakku memiliki tanda lahir di dahinya. Itu tidak jelek, tapi di mata paman, seorang gadis yang cacat tak akan bisa menikah. Jika tak bisa menikah, maka dia tak bisa menghasilkan uang. Karena itu, paman menyuruhnya melakukan semua pekerjaan di rumah. Memasak, mengepel lantai, mencuci pakaian dan memasak, menanam padi. Kakakku melakukan semuanya, meskipun dia rajin dan bekerja keras. Paman tetap memanggilnya dengan hinaan. Dasar anak sial, kakak sering menangis, tapi dia tak pernah mengeluh. Dia hanya mengusap kepalaku dan menenangkanku. Pergi keluar, semuanya akan baik-baik saja. Keluar dari pegunungan ini, kami tahu dalam hati, hari itu terasa begitu jauh. Namun kami tetap berharap bisa menjauh dari keluarga ini.
pergi ke kota besar, menyewa sebuah kamar. Hanya kami berdua, menjalani hidup yang bahagia. Namun sayangnya, hari itu tak pernah datang bagi kami. Kakakku dinodai. Pelakunya adalah anak kepala desa. Di desa, dia dikenal sebagai pemuda berbakat. Song Jiacheng berkata, dia sengaja merayuku. Dia ingin aku menikahinya. Tidak mungkin. Penduduk desa berkata, dia memang sengaja merayunya. Tapi aku tidak percaya. Kakakku sama sepertiku. Dia sangat membenci tempat ini. Selain itu, dia hampir tak pernah berhubungan dengan Song Jiacheng. Kenapa dia harus berusaha keras untuk merayunya? Tak lama kemudian, desa memecat kakakku dari pekerjaannya. Paman menunjuk hidung kakakku dan memakinya habis-habisan. Pelacur, perempuan murahan tak tahu malu. Kau membuatku kehilangan muka di desa ini. Kau tak bisa hidup tanpa laki-laki. Hah? Kenapa kau tak mati saja? Mati saja kau. Mata kakak penuh kepedihan. Air matanya seolah telah mengering. Aku merasa panik. Aku menangis dan berlari ingin menahannya. Namun, detik berikutnya, kakak langsung melompat ke dalam danau. Sejak kakak sadar dari ranjang rumah sakit, dia seperti menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dulu, dia selalu menghindari orang lain. Hanya saat melihatku, dia akan tersenyum sedikit. Tapi sekarang, dia menyambut semua orang dengan senyuman. Apapun yang diminta oleh penduduk desa, dia tak pernah menolak. Mata itu masih sama seperti sebelumnya. Tapi aku tak lagi menemukan sosok kakakku yang dulu. Tak peduli seberapa banyak aku berbicara dengannya, dia tetap mengabaikanku. Melihat kakakku dikelilingi oleh orang-orang, aku menghela napas. Aku bersiap untuk pergi. Namun saat itu, kakakku tiba-tiba berbicara. Wen Yuan, kembalilah lebih awal. Aku menoleh ke belakang. Kakakku duduk di atas tikar. Sesaat, matanya tampak menunjukkan belas kasihan. Atau mungkin, sebuah ejekan. Aku mengusap mataku. Mungkin aku hanya salah lihat. Aku tersenyum senang dan mengangguk. Pada hari upacara kedewasaan kakakku, seorang pendeta tua datang ke desa. Dia mengenakan jubah Tao yang sudah pudar, dengan dua kumis kecil. Penampilannya tampak seperti pertapa sejati. Penduduk desa berbondong-bondong meminta ramalan. Ramalanmu adalah pertanda buruk. Selain itu, ini adalah takdir kematian. Pendeta tua itu memberikan kesimpulan. Wajah paman langsung berubah. Dia memaki, penipu tua. Apa itu takdir kematian? Kau bisa meramal atau tidak? Kalau tidak bisa, pergilah. Jangan merusak suasana. Semua orang pun menggelengkan kepala. Paman menjadi orang terkaya di desa. Berkat keberuntungan dari kakakku. Bagaimana mungkin ini disebut takdir kematian? Melihat semua orang tak percaya, pendeta tua itu mulai panik. Dia langsung menarik tangan bibi kedua, lalu menepukkan kedua telapak tangannya. Wajahnya seketika berubah drastis. Kau memiliki takdir tanpa keturunan. Tapi kau hamil, bagaimana mungkin? Bibi kedua langsung marah. Bagaimanapun, anak ini adalah yang paling berharga baginya. Kau tahu cara bicara atau tidak? Kakek tua bodoh, menurutku, kaulah yang mandul. Kau tak akan punya anak seumur hidup. Bibi kedua mengomel dengan kesal lalu berbalik pergi. Kerumunan pun bubar, namun aku tetap berdiri di tempat, menatap pendeta tua itu. Pendeta tua itu menghela napas. Dia hendak pergi, namun saat itu, dia melihatku dari kejauhan. Dia menepukkan tangannya dan mulai meramal untukku. Ekspresinya semakin aneh. Takdir orang-orang di desa ini benar-benar aneh. Dia menarik tanganku dan bertanya, apakah ada kejadian aneh di desa ini belakangan ini? Aku menggelengkan kepala, tapi saat memikirkan kakakku, aku pun mengangguk. Aku menceritakan kepadanya kejadian setelah kakakku tenggelam. Mata pendeta itu langsung menegang. Dia bertanya padaku, apakah kakakmu lahir di tahun, bulan, dan jam Yin? Aku menjawab dengan jujur. Pendeta tua itu mendengarkan, lalu terkejut lagi. Kakakmu sudah mati sejak lama. Aku marah dan menepis tangannya. Kau omong kosong, kakakku masih hidup dan sehat. Kau hanya mencoba menakutiku. Selesai bicara, aku mulai mengambil batu dari tanah dan melemparkannya padanya. Ternyata kau memang seperti yang mereka bilang. Kau adalah penipu. Aku menatapnya tajam, namun pendeta tua itu tidak marah. Dia malah menggenggam tanganku erat. Dengan cepat, dia berkata, kakakmu berubah drastis. Pasti dia sudah menjadi arwah yang mati tenggelam. Sedangkan yang kini ada dalam tubuh kakakmu, itu pasti roh jahat yang menuntut nyawa. Dia telah menyerap kekuatan dari begitu banyak orang. Jika dia bertahan hingga malam Cap Gomeh, saat energi Yin mencapai puncaknya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Pada saat itu, bukan hanya kakakmu yang akan mati. Aku perlahan melepaskan tangannya. Pendeta tua itu berbicara dengan begitu meyakinkan, seolah semua itu benar adanya. Namun aku tidak ingin mempercayainya. Di mataku, kakakku adalah orang terbaik di dunia ini. Meskipun tanda di dahinya berubah menjadi hitam, dan dia mulai jarang berbicara denganku, dia tetap peduli padaku. Pendeta tua itu tak berpikir panjang. Dia terus memberi instruksi kepadaku. Malam tanggal 15 adalah saat energi Yin terkuat. Tapi itu juga saat dia paling lemah. Taburkan ramuan ini ke tubuhnya. Itu akan menyelamatkan seluruh desa.
Aku tidak mengulurkan tangan. Pendeta tua itu menepuk dahiku dengan keras. Ekspresinya sangat serius. Ambil ini, aku hanya bisa mengangguk dan menerimanya. Setelah itu, pendeta itu mengeluarkan ponselnya dan menambahkan kontakku. Ada sesuatu yang sangat aneh. Aku harus menyelidikinya lebih dalam. Aku menggigit bibir dan mengangguk. Setelah hamil, mual bibi kedua semakin parah. Apapun yang dia makan langsung dimuntahkan. Dalam beberapa hari, tubuhnya menjadi kurus kering. Namun janinnya tampaknya tumbuh dengan sangat cepat. Hanya dalam 1 bulan, perutnya sudah sebesar kehamilan 4 atau 5 bulan. Seluruh perutnya dipenuhi stretch mark. Seperti retakan yang mengerikan. Pemandangan itu cukup menakutkan. Karena itu, paman kedua tidak lagi tidur sekamar dengannya. Dia jijik. Dia tak tahan dengan kondisinya. Keesokan harinya, dia datang ke rumahku untuk bertanya pada kakak. Kakakku bahkan tak berkedip. Bibi kedua, ini adalah berkah besar. Bibi kedua tercengang. Kakakku melanjutkan, setiap wanita hamil pasti mengalami ini. Selain itu, mual berarti anak ini tumbuh dengan baik. Di masa depan, kau pasti akan mendapatkan keberuntungan. Bibi kedua akhirnya merasa lega. Setelah dipuji seperti itu, dia pergi dengan gembira, lalu kembali ke desa untuk menyombongkan diri. Beberapa orang mencibirnya, hamil saja bertingkah seperti membawa harta karun. Namun saat berbalik, orang itu justru bergumam iri. Kapan perutku bisa sebesar itu juga? Dia melirik anak perempuannya di sampingnya, lalu mencubit lengannya dengan keras. Ekspresinya penuh amarah. Dasar anak sial, tak berguna sama sekali. Ayo cepat pulang dan bekerja. Kau berdiri di sini untuk apa? Begitu sampai di rumah, dia langsung mendesak suaminya yang menjual daging. Suaminya juga datang ke rumahku meminta resep rahasia. Namun pengaruh kakakku jauh lebih besar dari itu. Seluruh desa seperti jatuh ke dalam kegilaan. Paman menang lotre. Dia menjadi terobsesi dengan investasi. Setiap kali investasinya semakin besar, keuntungannya semakin melimpah. Bibi kedua mengalami keguguran. Namun dia segera berusaha untuk hamil lagi. Dengan penuh keyakinan, dia berkata, aku telah diberkati oleh Dewi Teratai. Kali ini aku pasti akan melahirkan anak laki-laki. Jabatan anak kepala desa semakin tinggi. Dia dipindahkan ke kota. Semua orang berkata, kakakku adalah reinkarnasi Dewi Teratai. Sangat manjur, namun, kakakku tetap menunjukkan ekspresi datar. Tak terasa, pagi tanggal 15 pun tiba. Kakakku berkata, hari ini adalah yang paling penting. Setelah hari ini, kekuatan berkat dariku akan meningkat berkali lipat. Dia mengingatkan Paman Sulung, jangan sekali-kali menggangguku. Jika tidak, keberkahan ini akan lenyap. Paman Sulung mengangguk berulang kali. Kini kakakku adalah pilar utama keluarga. Jika kehilangan dia, Paman tidak akan punya sumber penghasilan lagi. Memikirkan perkataan pendeta tua, aku mulai merasa ragu. Namun hingga saat ini, aku masih tak mau percaya bahwa kakakku sudah mati. Aku lebih suka berpikir dia hanya mengabaikanku. Di dalam ruangan, suasana begitu sunyi. Di ambang pintu, ada 2 bunga teratai yang tergambar. Kelopaknya yang merah muda, seolah berputar dan berkelip di hadapanku. Padahal musim ini sedang musim panas. Tapi aku merasa sangat dingin. Aku dengan hati-hati membuka kunci pintu dengan kawat besi. Kunci pintu, klik, suara itu jatuh ke lantai. Aku mendorong pintu dan masuk dengan langkah perlahan. Kakakku sedang duduk di atas tikar. Rambut hitam panjangnya lurus dan berkilau. Dia menyisir rambutnya dengan lembut menggunakan jari. Wajahnya terlihat damai dan indah. Namun, detik berikutnya, aku melihatnya, menanggalkan kulitnya seperti melepaskan pakaian. Aku bersumpah, ini adalah pemandangan paling menyeramkan yang pernah kulihat dalam hidupku. Di bawah kulitnya, daging merah segar terlihat jelas. Tubuhnya seperti kerangka hidup. Tangannya yang sedang menyisir rambut terhenti. Kemudian, dia perlahan memutar kepalanya dengan kaku ke arahku. Dari mulutnya keluar suara mengerikan. Dengan nada panjang, seperti bisikan setan. Dia mengucapkan beberapa kata, kau tidak bisa lari lagi. Tubuhku terasa membeku seketika. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Ternyata, kakakku memang sudah mati. Dan sosok di hadapanku ini, hanyalah roh yang mengenakan kulit tubuh kakakku. Aku menjerit dan berlari keluar pintu. Namun sosok itu tampaknya tak berniat melepaskanku. Tanpa berkedip, dia langsung menerjang ke arahku. Dalam kepanikan, aku tiba-tiba teringat metode yang diajarkan oleh pendeta tua. Dengan cepat, aku mengeluarkan bungkusan dari sakuku, lalu menaburkannya ke arah kakakku. Namun detik berikutnya, aku langsung pingsan. Aku bermimpi. Dalam mimpiku, kakakku masih tersenyum lembut padaku. Wen Yuan, hiduplah dengan bahagia setiap hari. Namun dalam sekejap, aku melihat kakakku diikat oleh banyak orang. Api melahap wajahnya. Aku berdiri di tanah, menangis sekuat tenaga. Kakak, aku menjerit, lalu terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Saat itu, langit sudah terang. Dia tetap terlihat seperti biasa.
menatapku dengan lembut. Ada apa? Aku membuka mulut, tapi tak bisa berkata apa-apa. Apa yang harus kukatakan? Haruskah aku bilang kakakku adalah hantu? Namun selain ingatanku, aku tak punya bukti apapun. Kakakku tersenyum tipis. Dia menggoyangkan tubuhnya, menyenggolku, lalu berjalan keluar. Saat itu, malam tanggal 15 telah tiba. Bulan semakin bulat. Sejak awal malam, orang-orang sudah mengelilingi kakakku. Dengan senyum penuh harap, mereka memuji dan memohon berkat. Suyuan semakin cantik saja. Orang yang mendapat keberkahan memang berbeda. Orang-orang yang dulu mencibirnya, dan berusaha menjatuhkannya, kini, mulut mereka terus mengeluarkan kata-kata pujian. Aku tahu, mereka semua hanya menunggu hari ini tiba. Hanya karena kakakku pernah berkata, pada tanggal 15, kekuatan berkahku adalah yang terkuat, dan efeknya akan bertahan paling lama. Kakakku tersenyum, tatapannya menyapu orang-orang di sekelilingnya. Namun itu saja sudah cukup membuat mereka bersemangat. Mereka mengelilingi kakakku, dengan kegirangan. Mereka berteriak, aku ingin kaya, aku ingin menjadi orang terkaya di dunia. Aku ingin menikah, aku ingin menikahi wanita tercantik. Aku ingin naik jabatan, aku ingin mengambil alih posisi bos. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar kakakku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan lantang. Aku juga ingin membuat permohonan. Semua orang terdiam, kemudian seseorang tertawa dan mendorongku ke tengah kerumunan. Benar, lihatlah, Wen Yuan adalah adik kandung Su Yuan. Biar Wen Yuan yang berdoa dulu. Aku menatap mata kakakku, lalu mengucapkan dengan jelas, aku berharap, Su Yuan bisa hidup dengan baik. Semua orang terkejut, paman sulungku sangat marah dan ingin memukulku. Di mata semua orang, aku telah menyia-nyiakan kesempatan ini. Sementara kakakku hanya memandang semua orang di sekelilingnya. Dia menyipitkan mata dan tersenyum. Keinginan kalian akan terkabul. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Itu dari pendeta tua. Jangan pernah membuat permohonan pada teratai hitam. Siapapun yang menerima berkah darinya akan membayar dengan nyawa. Sudah terlambat. Aku menatap kakakku. Saat itu, entah dari mana datangnya, angin dingin berhembus, membuat kulit kepalaku merinding. Anak kepala desa juga ada di sini. Setelah naik jabatan, dia kembali ke desa tepat di malam tanggal 15. Song Jiacheng juga membuat permohonan. Namun, jika orang lain meminta kekayaan dan keberuntungan, dia malah menatap kakakku dengan sorot gila. Aku ingin menikahimu. Dia tak menyebutkan nama, namun semua orang sudah tahu siapa yang dia maksud. Begitu dia mengucapkan itu, suasana langsung hening. Namun lebih dari itu, mereka marah. Dewi teratai ini adalah milik seluruh desa. Bagaimana mungkin hanya satu orang yang memilikinya? Perlahan, tatapan penduduk desa mulai berubah. Kepala desa langsung menamparkan wajah Song Jiacheng. Dengan marah, dia berteriak, apa yang kau katakan, dasar tolol? Dia adalah Dewi teratai. Kepala desa memerintahkan Song Jiacheng untuk meminta maaf kepada kakakku. Namun Song Jiacheng bersikeras tidak mau menundukkan kepala. Melihat wajahnya, akhirnya aku mengerti segalanya. Dulu, aku tidak mengerti mengapa Song Jiacheng menodai kakakku, tapi sekarang aku paham. Saat itu, dia memilih untuk menghancurkan kakakku. Namun sekarang, setelah melihat kakakku menjadi Dewi teratai, dia dan kepala desa bersekongkol, lalu mengajukan permohonan ini di malam ini. Dia begitu percaya diri, dia yakin kakakku akan menerimanya, karena telah menerima persembahannya. Tapi atas dasar apa, mengapa dia selalu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan? Brengsek, aku berteriak dan menerjang ke arahnya, ingin memukulnya. Namun aku langsung didorong olehnya. Sementara kakakku hanya menyunggingkan senyum tipis. Hampir saja aku lupa, masih ada kau. Dia membuka jalan di antara kerumunan, lalu melangkah mendekati Song Jiacheng. Tatapannya masih penuh senyuman. Keinginanmu akan kukabulkan. Begitu mendengar itu, Song Jiacheng tertawa terbahak-bahak lalu pergi. Melihat orang-orang yang semakin kehilangan akal, hatiku terasa benar-benar dingin. Alih-alih sebuah permohonan, ini lebih mirip pesta liar penuh keserakahan. Aku mengenal wajah semua orang di sini. Namun saat ini, mereka terasa begitu asing. Namun yang paling membuatku bingung adalah mengapa kakakku menerima permohonan Song Jiacheng? Ataukah ini adalah balas dendam yang sempurna? Keringat dingin mengalir di dahiku. Aku tak berani memikirkan lebih jauh. Tak lama kemudian, Paman adalah orang pertama yang mengalami hal aneh. Setelah menang lotre, dia terus mengumpulkan kekayaan tanpa henti. Dalam hitungan bulan, hartanya telah mencapai 5 juta. Namun saat itu juga, dia mulai kecanduan judi. Awalnya hanya 100 yuan, kemudian naik menjadi 100 lagi. Lalu 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Pada akhirnya, dia bahkan mempertaruhkan dirinya sendiri. Dia mempertaruhkan seluruh harta dan nyawanya. Namun dia kalah habis-habisan. Matanya sudah merah karena berjudi. Bahkan dia rela mempertaruhkan aku dan kakakku. Kakakku menolak menandatangani dokumen itu. Lalu dia mulai menyiksa kami. Dia memukuli aku dan kakakku dengan brutal.
Namun mata kakakku tetap datar, seolah dia sama sekali tak merasakan sakit. Hingga akhirnya, entah kenapa, paman seperti kehilangan akal. Dia melompat dari lantai atas. Tubuh gemuknya jatuh menghantam tanah dengan keras. Mati seketika. Sementara itu, bibi kedua mulai hamil berulang kali. Keinginannya telah dikabulkan oleh kakakku. Setiap kali, dia melahirkan anak laki-laki. Namun setelah anak pertamanya keguguran secara tak terduga, anak-anak berikutnya pun mengalami nasib yang sama. Anak kedua lahir dalam keadaan sudah mati. Seorang bayi laki-laki dengan wajah mengerikan. Namun bibi kedua tidak mau menyerah. Obsesinya untuk melahirkan anak laki-laki telah mencapai tingkat kegilaan. Pada akhirnya, dia meninggal di meja operasi. Konon, saat mengembuskan napas terakhir, dia masih bergumam, "Aku harus melahirkan anak laki-laki." Setelah semua kejadian ini, penduduk desa mulai ketakutan. Kepala desa bahkan membawa obor ke rumah kami. Dia meludah ke tanah dengan penuh kebencian. "Dewi Teratai apa? Jelas-jelas dia adalah iblis perusak. Benar, bakar dia sekarang juga." Saat itu, tatapan semua orang kembali berubah. Wajah mereka dipenuhi kemarahan. Kepala desa dan Song Jiacheng pun sudah melupakan bahwa sebulan lalu, mereka masih berusaha menikahi kakakku. Ketakutan akan kematian menyelimuti mereka semua. Aku mengguncang kakakku. "Bukankah kau Dewi Teratai? Pergilah cepat. Mereka akan membakarmu hidup-hidup." Namun kakakku tetap diam. Hingga akhirnya, seluruh penduduk desa telah mengepungnya. Mereka semua berdesakan. Dulu, mereka begitu memujanya. Kini, mereka membencinya dengan penuh kebencian. Mereka mengikat kakakku, lalu melemparkannya ke dalam sebuah ruangan. Tubuh kakakku penuh dengan luka akibat pemukulan. Para wanita desa mencaci makinya. "Kau telah menghancurkan impian kami sebagai ibu." Sementara para pria menatapnya dengan penuh nafsu. Tatapan yang penuh kepuasan. Aku berlutut di depan kepala desa. "Tolong lepaskan dia. Semua ini bukan perbuatannya." Aku mencoba membela kakakku dengan putus asa. Air mataku terus mengalir. Saat itu juga, aku hanya berpikir, meskipun dia bukan kakakku yang sebenarnya, segala yang dia lakukan adalah untuk membalas dendam atas kakakku. Namun sekarang, apa yang dilakukan para penduduk desa ini? Tidakkah sama seperti dulu saat mereka menyiksa kakakku? Aku menatap mereka dengan penuh kebencian. Seluruh desa ini, semuanya, pantas mati. Aku menggigit giginya, lalu menerjang ke depan. Kepala desa menjerit histeris. Daging di kakinya terkoyak akibat gigitan kuatku. Keesokan harinya, kakakku diikat di tiang gantungan. Obor api mengelilinginya. Dengan satu perintah kepala desa, kobaran api mulai melahap tubuhnya. Aku ingin berlari menyelamatkannya, namun seseorang menarikku dengan kuat. Tubuh kakakku terbakar hingga tak tersisa. Yang tersisa hanyalah segenggam abu. Aku menggenggamnya. Perlahan, aku memasukkan abu itu ke dalam kotak. Saat aku melakukannya, tangisku pecah. Dulu, aku masih bisa menipu diriku sendiri dengan berpikir bahwa kakakku belum benar-benar hilang. Namun hari ini, aku akhirnya sadar, siapapun dia sudah mati, dan dia tidak akan pernah kembali. Aku jatuh sakit parah. Penduduk desa merasa lega setelah kepergian kakakku. Semuanya tampak kembali normal, namun mereka tidak tahu, balas dendam teratai hitam belum berakhir. Tahun itu, desa mengalami kekeringan hebat. Penduduk desa panik mencari sumber air. Mereka mengangkut air dari tempat yang jauh, berharap tanah mereka tahun ini bisa menghasilkan panen yang baik. Namun yang aneh adalah, begitu air menyentuh tanah, ia langsung meresap ke dalam seperti ular yang menghilang dalam sekejap. Kepala desa tidak percaya, dia memimpin warga untuk terus menyirami tanah berkali-kali. Namun hasilnya tetap sia-sia. Warga desa mulai berbisik, ini adalah balas dendam teratai hitam. Namun, membalas dendam pada siapa? Begitu pertanyaan itu muncul, semua orang terdiam, tak seorang pun berani menjawab. Hingga akhirnya, Song Jiacheng mengundang para ahli dari ibu kota provinsi untuk menyelidiki masalah ini. Para ahli berkata, mereka belum pernah melihat kejadian seperti ini. Mereka perlu melaporkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah berbagai usaha, masalah tanah akhirnya berhasil diselesaikan. Sejak saat itu, tak ada yang berani membicarakan teratai hitam lagi. Namun, tepat saat panen hampir tiba, datanglah wabah belalang. Belalang-belalang itu seakan tahu kemana harus pergi. Mereka tidak menyentuh desa sebelah. Mereka hanya memakan tanaman desa kami. Seluruh hasil panen lenyap. Banyak penduduk desa kelaparan dan merintih kesakitan. Seluruh desa menjadi gila. Di antara mereka, Song Jiacheng yang paling terpukul. Dia berkata bahwa tengah malam, dia melihat Su Suyuan bertelanjang kaki sambil tersenyum padanya. Dan keesokan paginya, dia ditemukan tertidur sambil memeluk abu kakakku. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dia bersikeras bahwa seseorang sedang menakut-nakutinya. Namun setelah rekaman CCTV diperiksa, jelas terlihat bahwa dia sendiri yang datang ke rumah kami dan membawa pergi abu kakakku. Aku menggigit bibirku. Akhirnya aku teringat permohonan yang dia ucapkan kepada teratai hitam.
Aku ingin menikahimu. Dan kini, keinginannya benar-benar menjadi kenyataan. Song Jiacheng mulai berhalusinasi bahwa kakakku adalah pacarnya. Bahkan saat bekerja, dia tiba-tiba berdiri dan mulai berteriak histeris. Dia bergumam sesuatu. Wen Yuan, aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Di depan umum, dia melakukan gerakan cabul. Tak lama kemudian, dia dipecat dan menjadi tunawisma, hingga akhirnya di hari kematiannya, pakaian berkabung hitam putih yang dikenakannya tiba-tiba berubah menjadi pakaian pengantin berwarna merah. Orang-orang yang mengurus pemakamannya ketakutan setengah mati, namun tak seorang pun berani menyentuhnya. Mereka hanya bisa menguburkannya bersama petinya. Saat itulah aku akhirnya mengerti. Jadi inilah yang dimaksud kakakku dengan terwujudnya permohonan. Sejak kematian Song Jiacheng, penduduk desa mulai menyadari bahwa mereka tak bisa lagi keluar dari desa ini. Seluruh desa berubah menjadi penjara, dan mereka semua adalah tahanannya. Mereka hanya bisa menunggu ajal menjemput. Tak ada makanan, tak ada air. Mereka hanya bisa saling membunuh, saling menyiksa. Aku tahu dengan jelas, semua ini terjadi karena mereka semua adalah bagian dari kejahatan yang membunuh kakakku. Mereka adalah dalang utama, juga para pelaku yang membiarkan kejahatan itu terjadi. Aku berpikir, mungkin tak lama lagi, giliranku pun akan tiba. Saat aku berdiri di atap gedung, pakaian merahnya berkibar tertiup angin. Aku berkata, kakakku tidak pernah menyukai pakaian seperti itu. Dia menutup mulutnya dan tertawa cekikikan. Aku bukan dia, aku adalah teratai hitam. Dia memberitahuku bahwa tanda di dahi kakakku sejak awal adalah simbol dari teratai kembar. Makhluk yang memiliki dua jiwa dalam satu tubuh. Dan saat jiwa betina lenyap, teratai hitam akan menggantikan dirinya dan mengambil alih tubuh ini. Aku tertegun sejenak. Kau seorang pria, dia kembali tersenyum. Kau bisa menganggapnya seperti itu. Aku mengangguk dan bertanya, kapan kakakku akan kembali? Dia menggigit bibirnya lalu bertanya, kalian berdua benar-benar sedekat itu? Aku tidak menjawab. Dari mana aku harus mulai bercerita? Su Wen Yuan dan Su Suyuan adalah pasangan kakak adik terbaik di dunia ini. Su Suyuan berkata, adikku, jika aku bisa, aku ingin membawamu pergi dari tempat ini. Hidup tanpa kekhawatiran. Su Wen Yuan menjawab, kakak, hidup ini tidak ada artinya tanpamu. Kita tumbuh bersama. Tentu saja kita juga akan menghadapi akhir bersama. Mereka saling bergantung. Tanpa Su Suyuan, tak akan ada Su Wen Yuan. Aku bertanya lagi, apakah kau benar-benar bisa mengabulkan permohonanku? Dia tersenyum. Tentu saja, aku tak pernah berbohong. Kalau begitu, kumohon, bawalah Su Yuan kembali, bawa dia pulang. Aku menutup mataku, merentangkan tangan, melangkah maju tanpa ragu sedikit pun. Jika nyawaku adalah harga yang harus dibayar untuk membawa kakakku kembali, aku rela. Namun tepat saat aku akan melompat, aku merasakan seseorang menarik tanganku. Aku membuka mata, dan aku melihat, itu adalah teratai hitam. Dia menghela napas pelan, dengan wajah kakakku. Dia memelukku erat. Aku tak bisa menahan tangisku. Mungkin dia bukan kakakku, namun saat ini, pelukannya terasa seperti milik kakakku. Dia tampak sedikit ragu dan berkata, tapi tubuh kakakmu sudah tidak ada lagi. Dan aku juga telah berjanji pada Song Jiacheng. Aku berjanji akan menikahinya dengan kakakmu. Aku merasakan firasat buruk. Dengan suara gemetar, aku bertanya, jadi, kakak tidak bisa kembali, bukan? Begitu kata-kata itu keluar, aku benar-benar hancur. Teratai hitam tampak kebingungan. Dia buru-buru berkata, teratai hitam tampak kebingungan. Teratai hitam tampak kebingungan. Jangan menangis. Teratai hitam tampak kebingungan. Jangan menangis. Dengan susah payah, dia mencoba menghentikan air mataku. Jangan menangis. Dengan susah payah, dia mencoba menghentikan air mataku. Aku tidak bilang tidak bisa. Dengan susah payah, dia mencoba menghentikan air mataku. Aku tidak bilang tidak bisa. Aku menatapnya dengan mata lebar. Dia menghela napas dan berkata, aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa denganmu. Wen Yuan, pulanglah lebih awal. Begitu selesai berbicara, sosoknya menghilang di depan mataku. Kata-kata itu terdengar begitu familiar. Seperti kata-kata yang pernah kakakku ucapkan kepadaku. Aku samar-samar merasakan sesuatu, tetapi itu begitu sulit untuk dipahami. Seperti sesuatu yang hampir bisa kugenggam lalu menghilang. Aku buru-buru melangkah masuk ke dalam rumah. Saat itu, ada setangkai bunga teratai di dalam kendi besar. Batangnya hijau segar, kelopaknya masih kuncup. Aku berlari ke depan dengan penuh semangat. Apakah ini, kakakku? Air mataku mengalir deras. Aku menangis cukup lama. Tetapi tiba-tiba terdengar suara laki-laki menghela napas. Hah, ternyata semuanya sudah berakhir. Itu adalah Tua Dao Xing. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah bilang, jangan pernah membuat permohonan pada teratai hitam. Tua Dao Xing berkata, beberapa hari yang lalu, aku berpikir ulang. Aku memutuskan untuk kembali dan melihat desa ini. Tetapi seluruh desa telah tertutup oleh semacam penghalang tak terlihat. Aku telah berusaha sekuat tenaga tetapi tidak bisa masuk.
Tapi baru saja, penghalang itu menghilang. Saat dia masuk, dia melihat mayat berserakan di seluruh desa. Penghalangnya sudah hilang, tiba-tiba, sesuatu terlintas di benakku. Aku bertanya lagi, jika penghalangnya hilang, apakah itu berarti teratai hitam? Aku tak berani melanjutkan pikiranku. Dadaku terasa semakin sesak. Daois tua itu sepertinya bisa melihat keraguanku. Teratai hitam dan teratai putih tidak bisa hidup berdampingan. Dan sekarang teratai putih telah muncul kembali. Teratai hitam, seharusnya sudah. Daois tua itu melihat ekspresiku yang murung. Dia mengubah nada bicaranya. Seharusnya sudah, pergi untuk beristirahat dan memulihkan diri. Melihatku yang masih bersedih, Daois tua itu mengalihkan pembicaraan. Kau harus menjaga tubuh teratai ini dengan baik. Di masa depan, mungkin kau bisa menggunakannya untuk membentuk kembali tubuh kakakmu. Aku mengangguk. Daois tua itu melangkah keluar dengan langkah besar. Aku membawa kakakku pergi meninggalkan desa, menuju kehidupan kota yang selalu kami impikan. Seiring berjalannya waktu, desa ini ditinggalkan, dan akhirnya menjadi desa tak berpenghuni yang terkenal di seluruh daerah.